Malam ini adalah malam istimewa. Malam ketika Tuhan Yesus mengundang kita ke dalam perjamuan kasih-Nya. Malam ketika harapan sejati dilahirkan bukan hanya dalam roti dan anggur yang diberkati, tetapi juga dalam tindakan pelayanan yang paling sederhana, membasuh kaki sesama. Di malam perjamuan terakhir, Yesus, Sang Guru dan Tuhan, melakukan sesuatu yang mengejutkan murid-muridnya. Ia merendahkan dirinya dan membasuh kaki mereka. Bukan mereka yang melayaninya, tetapi justru Dia yang melayani. Inilah arti kasih yang sejati. Kasih yang tidak mencari kemuliaan diri, tetapi kasih yang memberikan diri. Menurutku kalian semua pasti udah hafal dong tentang cerita perjamuan malam terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Menurutku Kamis Putih itu bukan hanya tentang perjamuan sih, tetapi juga tentang pelayanan. Yesus memberikan contoh bahwa harapan sejati lahir dari kasih dan pengorbanan. Nah, menurut kalian apa makna Kamis Putih dalam kehidupan sehari-hari? Kalau buat aku ya Kak, Kamis Putih itu mengingatkan kita bahwa iman itu bukan tentang doa dan ibadah doang, tapi juga tentang aksi nyata. Sama seperti Yesus yang mau rendah hati membasuh kaki murid-muridnya. Dan terkadang kita berpikir bahwa melayani itu harus sesuatu yang besar. Lalu sebenarnya bisa dimulai dengan hal yang sederhana. Contohnya dengan menolong teman, atau bisa juga melalui menyapa teman dengan senyuman. Itu juga a part of melayani kok. Benar banget sih itu. Yesus kan juga Tuhan kita. Yesus juga tidak gengsi untuk berlutut dan membasuh kaki pada para muridnya. Nah, itu bikin aku jadi mikir bahwa Yesus mau bersedia untuk merendahkan hatinya, tapi kita masih sering untuk gengsi dan malu untuk berbagi, apalagi mau peduli pada sesama. Apalagi zaman sekarang ini banyak banget anak muda yang lebih suka eksis dibanding mau benar-benar mau peduli. Kamis Putih ini ngajarin aku untuk selalu rendah hati dan mau berbagi pada sesama, apalagi dalam hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Bagus banget, keren banget. Kalau bagi saya, Kamis Putih itu panggilan untuk kembali pada inti iman kita, yaitu kasih pelayanan yang nyata. Kalau saya sebagai ibu yang bekerja juga, kalau saya belajar bahwa pelayanan itu nggak hanya di gereja, tapi dimanapun kita berada, di kantor, dan terutama di rumah ya, dalam keluarga ya, melayani anak, mendengarkan anak-anak, berkorban untuk mereka juga, itu adalah bagian dari ziarah pengharapan kita. Tentu sih kita semua pasti dipanggil, tetapi permasalahannya adalah apakah kita melayani dengan kasih, apakah kita rela merendahkan diri untuk sesama, atau kita memilih untuk menunggu saja dilayani. Waktu Yesus di Komuni Kudus itu, dia tidak hanya memberikan tubuh dan darahnya, tetapi juga memberikan contoh dan mengajarkan bahwa harapan sejati itu lahir dari pelayanan dan dari pengorbanan. Dan ketika kita menerima Komuni Kudus, berarti kita menerima panggilannya untuk menjadi saksi kasihnya di dunia ini. Betul nggak sih? Betul, setuju. Teman-teman dan saudara-saudari terkasih, mari kita merayakan Kamis Putih dengan tidak hanya mengenang, tetapi juga meneladani. Selamat merenungkan kasih Tuhan dalam Kamis Putih ini. Dominus vobiscum.